Saudaraku yang semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di antara kita yang telah banyak menengadahkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berdoa dengan penuh kesungguhan kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada kalanya kita menyangka ataupun datang prasangka kita terhadap doa tersebut, kenapa sih Allah belum mengabulkan ataupun tidak mengabulkan doa-doa kita? Ya, padahal kita tahu Allah itu Maha mengabulkan doa. Allah sendiri yang katakan bahwa ud'uuni astajib lakum. Dengan bahasa yang luar biasa, penuh optimisme yang ditanamkan kepada hamba. Ketika Allah mengatakan ud'uuni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkannya untuk kalian. Aku akan mengabulkan setiap doa-doa kalian. Namun ketika kita berdoa, kenapa juga Allah belum kabulkan? Ada bahkan di antara kita yang menyangka bahwa Allah kenapa tidak mengabulkan bahkan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sisi yang lain bahkan kita telah berdoa dengan penuh syarat. Kita sudah tahu bahwa doa itu terkadang ada syarat-syarat pengabulannya. Ada etika di saat kita berdoa kepada Allah, dan itu semua juga kita sudah penuhi. Kita sudah menjauhkan diri dari maksiat, kita telah bertobat kepada Allah. Ya, kita berdoa dengan penuh keikhlasan, jauh dari kesyirikan. Kita juga berdoa dengan memulainya dengan puji-pujian yang begitu banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harap dengan penuh kesungguhan tanpa ada kelalaian hati. Kita hadirkan bahkan hati kita di saat berdoa. Kemudian kita yakin juga di saat berdoa itu akan dikabulkan oleh Allah. Dan juga kita telah memilih waktu-waktu mustajabah bahkan supaya Allah kabulkan doa kita tersebut. Kita telah meninggalkan juga makanan-makanan yang diharamkan, minuman-minuman yang diharamkan. Meninggalkan maksiat, bertobat kepada Allah, mengerjakan ketaatan dengan penuh taat. Kita telah bertawasul dengan nama-nama Allah juga. Yang harapan kita semuanya adalah Allah mengabulkan doa kita. Namun ada kalanya, kenapa sih Allah belum kabulkan doa kita? Kenapa sih sampai saat ini Allah belum pun menghadirkan apa yang kita minta kepadanya? Maka saudaraku dirahmati Allah, perlu kita sadari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mewasiatkan ataupun memberi kabar kepada kita dalam sebuah sabdanya, ma min ahadin yad'u bidu'ain illa atahu Allahu ma sa'ala aw kaffa anhu min su'in mithlah ma lam yad'u bi ithmin aw qati'atir rahim. Tidak ada seseorang pun yang berdoa dengan sebuah doa kecuali Allah akan mengabulkan apa yang dimintanya atau memalingkannya dari keburukan yang semisalnya, selama dia tidak berdoa yang mengandung dosa atau pemutusan silaturahmi. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga menyebutkan, ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wala qati'atur rahim illa a'tahu Allahu biha ihda thalath, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah wa imma an yasrifa anhu min su'in mithlaha. Qalu idzan nukthiru, qala Allahu aktsar. Saudaraku yang dirahmati Allah, apa yang bisa kita pahami dari sabda Nabi ini? Ketika Nabi mengatakan tidak ada seorang muslim pun yang berdoa dengan sebuah doa yang tidak terkandung di dalamnya dosa dan pemutusan silaturahmi. Ya, ini kan. Jadi syaratnya apa? Apa yang kita mintakan kepada Allah adalah bukan dalam urusan-urusan dosa. Ya Allah, berikan aku kemampuan untuk dapat mencuri malam ini, berhasil tanpa ketahuan orang misalnya. Nah, itu nggak boleh. Masa kita memohon sesuatu pada Allah pada urusan-urusan malah urusan maksiat kepada Allah itu sendiri, pada perkara-perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu doa yang diharamkan, saudaraku. Ya Allah, misalnya jadikan ayamku ini menang di saat aku adu dengan ayam temanku misalnya.
Kemudian dia baca bismillah lagi. Di saat main judi misalnya, ya Allah menangkan perjudianku ini ya Allah. Seandainya aku dapat memenangkan perjudian ini, aku dapat membantu pembangunan masjid di kampungku. Aku dapat membantu fakir miskin. Aku dapat ya, menyantuni anak-anak yang sedang menuntut ilmu dan lain-lain sebagainya. Nah, ini nggak boleh. Jadi nggak boleh kita memohon kepada Allah sesuatu hal, urusan ataupun perkara-perkara yang mengandung maksiat di dalamnya. Ya Allah, misalnya jadikan aku ataupun berikan aku kemampuan untuk dapat menyantet misalnya, menyihir, ya, untuk dapat membunuh si fulan atau si fulanah, misalnya nggak boleh. Kalau bukan atas alasan yang dibenarkan, dan itu pun bukan dengan cara nyantet, bukan cara sihir, ya. Apa yang dibenarkan dalam syariat pembunuhan, misalnya kisos, peperangan, karena diperangi kita memerangi misalnya, perang fisabilillah pastinya, ya. Nah, jadi tidak boleh sekali lagi kita berdoa kepada Allah dalam perkara-perkara maksiat. Kemudian apa? Kata Rasulullah dalam hadis yang sama, dan juga bukan dalam urusan pemutusan silaturahmi. Dengan syarat apa? Orang yang berdoa itu tidak berdoa dalam perkara maksiat, dan dia adalah orang yang sehari-hari juga baik bersama manusia. Hablum minan nasnya bagus. Nah, tidak ada seorang muslim pun yang berdoa dengan sebuah doa yang tidak terkandung di dalamnya dosa dan pemutusan silaturahmi, kecuali Allah akan memberikannya salah satu dari 3 hal berikut, kata Rasulullah. Allah pasti katanya apa? Akan memberikan kepada kita hamba apa yang kita minta itu, ya, antara 3 hal. Kecuali Allah akan memberikannya salah satu dari 3 hal berikut. Apa itu? Allah akan mengabulkannya dengan segera. Ada kalanya terkadang apa yang kita minta itu langsung Allah berikan. Segera Allah berikan di dunia. Yang kedua apa? Atau kalaupun Allah tidak berikan langsung atau segera di dunia, Allah mengakhirkan untuknya di akhirat. Jadi apa yang kita minta terkadang tidak Allah langsung berikan di saat itu. Allah tahu bahwa itu belum pantas diberikan di dunia. Allah tunda dulu pemberian itu kepada kita nanti di akhirat kelak. Maka nanti ada seseorang hamba yang kaget. Kenapa banyak sekali rahmat Allah berikan kepadanya? Kenapa banyak sekali Allah memberikan sesuatu kepadanya? Dia nggak sangka kenapa dan kenapa gitu. Dia nggak sangka bahwa ternyata itu adalah doa yang pernah dia panjatkan dulu di dunia yang belum Allah kabulkan, tapi Allah kabulkan saat itu. Dan itu yang membuat dia bahkan lebih bahagia. Seandainya doa-doaku itu lebih banyak dikabulkan hari ini gitu. Dia malah kepingin di doa-doa itu kenapa nggak semua dikabulkan di akhirat itu, karena itu hari yang sangat dibutuhkan oleh hamba pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang dapat menolong kecuali Allah yang Maha Penolong. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, atau yang ketiga kata Rasulullah, memalingkannya dari keburukan yang semisalnya. Terkadang apa yang kita minta itu belum tentu baik. Allah hindarkan, ternyata itu banyak keburukan di dalamnya. Misal, ya, ketika kita telah merencanakan untuk bersafar ke sebuah daerah pada tanggal tanggal 1 misalnya. Kemudian kadar Allah takdirkan kepada kita nggak bisa berangkat di tanggal 1 itu. Ya, kita sakit mungkin, atau anak kita yang sakit, ataupun adalah halangan-halangan dan rintangan yang membuat kita nggak bisa berangkat. Padahal kita sudah sangat berkeinginan untuk berangkat di tanggal 1 itu. Namun jadinya tanggal 5 misalnya. Nah, itu Allah gantikan dengan yang lebih baik. Terkadang kalau kita berangkat di tanggal 1 itu akan banyak bahaya yang kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Dan Allah itu Maha tahu. Nah, ketika Allah alihkan keberangkatan kita di hari yang lain, di tanggal yang lain, berarti itulah yang terbaik bagi kita. Allah sedang ingin menghindari kita dari keburukan. Terkadang apa yang kita minta tidak diberikan, diganti dengan yang lain. Semisal apa lagi? Misal dalam perjodohan, kita mengharap kalau kita laki-laki si fulanah, ternyata si fulanah yang kita targetkan bahkan kita nggak dapatkan. Ada aja masalah yang terjadi. Nah, kalau kita kemudian yang tidak senang lagi dengan si fulanah ini dengan bermacam alasan, atau si fulanah yang tidak menerima kita, ataupun kita sudah saling menerima tapi keluarga besarnya tidak menerima, yang sehingga apa, ternyata target awal dari dulu bahkan bertahun-tahun si dia malah Allah gantikan dengan si dia yang lain. Dan itu lebih baik. Allah Maha tahu terhadap urusan masa depan kita.
Yang kita sangka si fulanah yang pertama ini adalah orang yang terbaik bersama kita, akan bersama kita nantinya, ternyata bukan. Allah tidak mengabulkan doa kita, apa yang kita minta, namun Allah berikan sesuatu yang tidak kita minta. Untuk apa? Untuk supaya Allah menghindarkan kita dari sesuatu keburukan dan yang kita tidak tahu, saudaraku. Dalam urusan pekerjaan misalnya, kita sangat membutuhkan pekerjaan A, namun yang kita dapatkan bahkan pekerjaan B. Ya, Allah Maha tahu terhadap urusan kita. Mungkin kita tidak pantas mendapatkan pekerjaan A karena di situ banyak dosa, di situ banyak syubhat, di situ banyak haramnya. Allah ganti dengan sesuatu yang kita tidak minta, dengan sebuah pekerjaan yang itu lebih mulia, saudaraku. Dan kita terkadang nggak sadar ini. Kita memilih sebuah tempat yang untuk kita jadikan tempat kita berpendidikan di dalamnya, tempat belajar kita. Ini banyak anak-anak sekarang, anak-anak sekolah mungkin, ataupun anak-anak yang ingin memilih tempat belajar yang baik. Orang tua juga seperti itu. Targetnya ma'had A, sekolah A, tapi malah nggak lulus. Dia udah berusaha, udah berjuang. Dia ingin kuliah di sebuah universitas, kampus A, namun ternyata malah lulus di kampus yang lain. Nah, itu husnuzon saja kepada Allah. Terkadang apa yang kita minta itu belum tentu baik dan banyak keburukan di dalamnya. Allah ganti dengan kampus yang lebih baik kepada kita. Yang di situ banyak masalah yang kita ambil, banyak manfaat yang kita peroleh. Kita akan menjadi orang-orang yang nantinya sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Kita ingin soleh di tempat ini, ternyata nggak bisa soleh di tempat itu. Tapi Allah gantikan di tempat yang lain yang mungkin itu dapat membuat kita lebih soleh. Kalau kita memilih pendidikan A, mungkin tempat lembaga pendidikan A, mungkin kita akan menjadi orang tersesat. Banyak ilmu-ilmu yang nggak bermanfaat. Allah gantikan, Allah selamatkan kita dari tempat itu dengan diberikan tempat yang lebih bagus. Terkadang kita nggak sadar itu, saudaraku. Maka Rasulullah mengatakan Allah ya terkadang memberikannya dengan salah satu dari 3 hal yang telah kami sebutkan, yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita melalui hadisnya. Terkadang yang pertama, Allah akan mengabulkan setiap doa kita segera di dunia, atau terkadang Allah tidak mengabulkannya segera tapi mengakhirkan untuknya di akhirat, atau yang ketiga, memalingkannya dari keburukan yang semisalnya. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata bagi kita untuk bersuudzon kepada Allah, kemudian berburuk sangka kepada Allah, mengatakan Allah bohong, Allah pendusta. Katanya sih Allah mengabulkan setiap doa hamba. Allah sendiri yang katakan ud'uni astajib lakum. Kenapa aku sudah berdoa dan berdoa siang dan malam dengan penuh harap, aku hindari apapun yang Allah larang, aku turuti apa yang Allah mau, tapi kenapa juga aku belum dikabulkan doanya? Mungkin Allah tidak adanya. Udah mulai kufur, saudaraku. Hati-hati, ini kalimat yang mengandung kekufuran, disadari atau tidak sadari. Allah nggak ada. Allah itu pembohong, Allah pendusta. Kenapa Allah biarkan aku begini saja, begitu saja? Allah nggak sayang. Allah itu ada nggak sih? Ini pertanyaan yang mengandung keraguan di dalamnya. Maka bagi kita muslim yang paham akan hadis yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW yang telah kami sampaikan tadi, tidak akan pernah mungkin lagi kita berpikir seperti itu. Karena kita tahu bahwa Rasulullah telah menyampaikan, mungkin ketika Allah tidak mengabulkan apa yang kita minta hari ini, tidak dikabulkan segera hari ini, kita berhusnuzon kepada Allah, yakin kepada Allah atas pemberitaan yang disampaikan oleh Nabi SAW. Allah telah akhirkan mungkin doa itu, pengabulan itu di akhirat. Ataupun Allah telah kabulkan, kita nggak sadar. Tapi pengabulannya berupa dengan sesuatu yang lain. Ada kala yang misal kita gini, kita sangat kepingin misalnya memiliki kendaraan roda 4. Kita menganggap itu sudah butuh. Kita kepingin sangat memiliki mobil. Dengan bayangan kita nanti kita bisa berangkat kemana-mana bersama keluarga. Nggak kehujanan dalam perjalanan, nggak kepanasan dalam perjalanan. Sehingga harapan kita sangat kepada Allah, ya Allah berikan aku rezeki supaya aku dapat membeli mobil tersebut. Ya. Kemudian ternyata Allah nggak kabulkan. Di sisi yang lain ternyata kita ini yang berdoa memiliki penyakit yang luar biasa. Dahsyatnya. Reumatik. Kita anggap saja mungkin kakinya itu asam urat. Yang dia berdoa selalu harapannya apa? Biar diberikan mobil, biar Allah memberikan dia kemampuan untuk membeli mobil. Dalam keadaan dia ternyata juga memiliki kekurangan, apa itu? Sakit, kakinya asam urat, reumatik, nggak bisa nyetir dengan bagus.
tangannya juga stroke ringan, stroke sebelah, kaki kiri, tangan kirinya nggak bisa memegang setir misalnya. Kemudian yang dia mohon malah setiap hari harapannya lebih banyak doa-doa permohonan rezeki supaya dapat membeli mobil. Namun Allah tidak mengabulkan pemberian tersebut, malah Allah gantikan dengan kesembuhan kita dari penyakit tadi. Ternyata lebih utama, dan kita nggak sadari itu. Kenapa Allah belum kabulkan doaku? Aku setiap hari memohon kepada Allah biar aku mendapatkan rezeki, kemudian aku bisa membeli kendaraan untuk kebutuhanku dan lain sebagainya. Kita nggak sadar. Ternyata pelan demi pelan Allah telah sembuhkan sakit reumatik kita, asam urat kita misalnya. Yang itu lebih utama. Kenapa? Kalau seandainya Allah berikan rezeki kepada kita berupa kemampuan untuk membeli kendaraan tadi, ternyata kita malah nggak bisa nyetir dengan bagus. Maunya nanti masuk jurang, ketika kita nyetir terjadi kecelakaan, gitu kan? Jadi mobilnya juga rusak, balah peot-peot, nggak bisa kepake, asam urat bahkan bertambah, gitu kan? Bertambah ke jantung, bertambah ke bahkan ke apa lagi, harus diamputasi tangan kakinya dan tangannya. Nauzubillah. Kita nggak sadar itu. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang Allah telah mengabulkan permohonan kita dengan sesuatu yang lain dari apa yang kita minta. Kenapa sesuatu itu lebih bagus, lebih utama bagi kita? Maka tugas kita selaku muslim husnuzon kepada Allah. Karena Allah itu sesuai dengan prasangka hamba kepadanya. Baik kita sangka kepada Allah, Allah pun akan baik kepada kita. Buruk sangka kita kepada Allah, Allah pun akan berburuk kepada kita. Demikian yang bisa kita sampaikan saudaraku di pengajian singkat subuh ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa diambil banyak pelajaran di dalamnya. Kita padai dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.